Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Firmansyah. Saya dari jurusan Hukum Keluarga Lokal C. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan materi pengantar ilmu hukum sebagai tambahan nilai UTS dengan judul Mazhab, Teori, dan Aliran Hukum. Yang pertama yaitu teori atau mazhab tentang hukum. Teori hukum hakikatnya adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan atau berkenaan dengan sistem konseptual, aturan-aturan hukum, dan putusan-putusan hukum. Dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan. Mazhab tentang hukum ini dibagi ke dalam 7 bagian. Yang pertama yaitu teori hukum alam. Mazhab atau teori hukum ini telah ada sejak zaman Yunani kuno yang diajarkan antara lain oleh Aristoteles, yaitu yang membagi hukum ini ke dalam 2 macam. Yang pertama yaitu hukum yang berlaku karena penetapan penguasa negara, dan yang kedua hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia tentang baik buruknya hukum yang asli. Hukum alam menurut Hugo de Groove atau Grotius adalah pertimbangan pikiran yang menunjukkan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Hukum alam ini merupakan suatu pernyataan pikiran atau akal manusia yang sehat mengenai persoalan apakah suatu perbuatan sesuai dengan kodrat manusia, karena itu apakah perbuatan tersebut diperlukan atau ditolak. Yang kedua yaitu teori sejarah. Sebagai kontra terhadap hukum alam, di Eropa timbul aliran baru yang dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny yang terkenal dalam bukunya. Von Savigny berpendapat bahwa hukum itu harus dipandang sebagai suatu penjelmaan jiwa atau rohani suatu bangsa. Selalu ada suatu hubungan yang erat antara hukum dengan kepribadian suatu bangsa. Hukum menurut von Savigny bukanlah disusun atau diciptakan oleh orang, tetapi hukum itu tumbuh sendiri di tengah-tengah masyarakat. Hukum itu adalah penjelmaan dari kehendak rakyat, yang pada suatu saat juga akan mati apabila suatu bangsa kehilangan kepribadiannya. Yang ketiga yaitu teori teokrasi. Teori tentang hukum alam pada dasarnya merupakan bagian dari filsafat hukum yang bertujuan menemukan jawaban atas pertanyaan, dari manakah asalnya hukum dan mengapa orang mentaati dan tunduk pada hukum. Teori ini mendasarkan kekuatan hukum atas kepercayaan pada Tuhan, diterima di dunia barat sejak zaman Renaissance. Yang keempat yaitu teori kedaulatan rakyat. Pada zaman Renaissance timbul teori yang mengajarkan bahwa dasar hukum itu adalah akal atau rasio manusia atau aliran rasionalisme. Menurut aliran rasionalisme ini bahwa raja dan penguasa negara lainnya memperoleh kekuasaan itu bukanlah dari Tuhan, tetapi dari rakyatnya. Pertimbangan daripada teori kedaulatan rakyat adalah yang pertama, raja yang seharusnya memerintah rakyat dengan adil, jujur, dan baik hati sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kenyataannya raja banyak yang bertindak sewenang-wenang. Yang kedua, apabila kedaulatan raja berasal dari Tuhan, tidak akan terjadi kekalahan raja satu atas raja lainnya. Yang kelima yaitu teori kedaulatan negara. Pada abad ke-19, teori perjanjian masyarakat ditentang oleh teori yang mengatakan bahwa kekuasaan hukum tidak dapat didasarkan atas kemauan bersama seluruh anggota masyarakat. Hukum itu ditaati adalah karena negaralah yang menghendakinya. Hukum adalah kehendak negara dan negara itu mempunyai kekuatan atau power yang tidak terbatas. Teori ini dinamakan teori kedaulatan negara yang timbul pada abad memuncaknya ilmu-ilmu pengetahuan alam. Teori ini ditaati karena negaralah yang menghendakinya. Hukum adalah kehendak negara dan negara memiliki kekuatan yang tak terbatas. Yang keenam yaitu teori kedaulatan hukum. Profesor Mr. Aircraft dari Universitas Leiden menentang teori kedaulatan negara ini
dalam bukunya yang berjudul De l'Ere der Rechtsverhaniter. Beliau mengajarkan bahwa sumber hukum ialah rasa keadilan. Menurut Kreb, hukum hanyalah apa yang memenuhi rasa keadilan dari orang terbanyak yang ditundukkan padanya. Suatu peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dari jumlah terbanyak orang tidak dapat mengikat. Peraturan perundangan yang demikian bukanlah hukum walaupun ia masih ditaati atau dapat dipaksakan. Hukum itu ada karena anggota masyarakat mempunyai perasaan bagaimana seharusnya hukum itu. Hanyalah kaidah yang timbul dari perasaan hukum anggota sesuatu masyarakat mempunyai kewibawaan atau kekuasaan. Tujuh yaitu teori atau asas keseimbangan. Profesor Mr. R. Kranenburg, murid dari dan pengganti Profesor Mr. R. Kreb, berusaha mencari dalil yang menjadi dasar berfungsinya kesadaran hukum orang. Kranenburg membela ajaran Kreb bahwa kesadaran hukum orang itu menjadi sumber hukum. Menurutnya, hukum itu berfungsi menurut suatu dalil yang nyata atau real. Yang kedua yaitu aliran-aliran hukum. Aliran-aliran hukum dibagi ke dalam 4 macam. Yang pertama yaitu aliran positivisme hukum. Aliran positivisme hukum atau aliran legitimisme berkembang pada abad ke-19 setelah kepercayaan kepada ajaran hukum alam yang rasionalistik ditinggalkan orang sebagai akibat pengaruh aliran kultur historical school. Prinsip utama aliran positivisme adalah yang pertama, hukum yang ditetapkan dalam undang-undang, maka hanya peraturan perundang-undangan yang disebut hukum. Yang kedua, hukum kebiasaan tidak dapat diterima sebagai hukum yang sungguh-sungguh. Dengan demikian, aliran legitimisme sangat mengagungkan hukum tertulis dan beranggapan tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Semua persoalan dalam masyarakat diatur dengan hukum tertulis. Yang kedua yaitu aliran hukum murni. Menurut asal-usulnya, aliran hukum murni merupakan pemberontakan terhadap ilmu hukum ideologik yang hanya mengembangkan hukum sebagai alat pemerintahan negara-negara totaliter. Teori ini lazim dikaitkan dengan mazhab Wiener oleh Hans Kelsen. Yang ketiga yaitu aliran sosiologis. Menurut aliran sosiologis, hukum merupakan hasil interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat. Karenanya, perkembangan hukum atau timbulnya berubah dan lenyapnya sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan refleksi dari perkembangan masyarakat. Aliran ini dipelopori oleh Hammacher, Eugen Ehrlich, dan Max Weber. Yang keempat yaitu aliran realisme hukum. Aliran ini dikembangkan oleh ahli-ahli hukum realis di Amerika antara lain Carl Llewellyn, Jeremy Frank, Hakim Agung Oliver Wendell Holmes, dan ahli hukum Skandinavia. Para ahli realis meninggalkan pembicaraan hukum yang abstrak dan tidak menyibukkan diri dengan pertanyaan falsafah hukum, tetapi mempergunakan pendekatan sosiologis dengan semboyan hukum adalah apa yang dibuat oleh hakim. Menurut kaum realis, hakim lebih layak disebut pembuat hukum daripada penemu hukum. Demikian presentasi dari saya. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.